Waduh, beserak bener nih. Barang nih, ini mana nih TV tadi nih? Polytron. Aduh. PLD 32D710 ya. Ya ini baru tadi diantar sama yang punya TV ya. Nah, jadi ngakunya ini katanya sudah diperbaikinya. Katanya lihat dari YouTube. Katanya dia coba perbaiki sendiri nengok dari YouTube tutorial tapi nggak bisa bang katanya. Susah ternyata ya katanya. Enak bener yang di video. Begitu dipraktekin katanya susah, katanya nggak nampak jalurnya katanya. Ya, jadi jangan lupa subscribe-nya dulu ya. Dan nyalakan juga tombol loncengnya. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan ya bagi teman-teman penonton saya terutama. Ya, untuk servis seperti ini, perbaikan gambar ya, nggak saya anjurkan. Nggak saya saranin kalau memang yang mempraktekannya itu pemakai sendiri, karena jarang berhasil. Bisa dibilang jarang berhasil ya, karena untuk memperbaiki hal seperti ini harus mempunyai jam terbang dan peralatan juga yang mendukung ya, agar bisa berhasil. Tapi kalau kita hanya modal coba-coba ya, jarang-jarang sih bisa berhasil. Jadi ini kasusnya gambarnya sebelumnya katanya gambarnya berubah ungu, bergetar. Jadi gambarnya bergetar baru berhenti ya. Dibarengi dengan gambar ungu. Jadi gambarnya berubah, kadang warna hijau, kadang biru ya, kadang warna ungu, kadang warna merah gitu. Jadi warnanya berganti-gantian. Nah, ini di sini setelah tadi saya bongkar memang sudah ada bekas diperbaiki. Jalurnya sudah dipotong sebelah kiri ini. Nah, ini saya yang melanjutkan ya. Ini baru saya lanjutkan. Jadi ini sebelumnya sudah di-cut, jalurnya sudah dipotong ya. Ya, jadi mana tahu nanti ya teman-teman teknisi pemula ya dapati kasus gambarnya double berbayang ya, berubah ungu ya, ataupun slow motion. Mudah-mudahan video ini nanti bisa bermanfaat sedikit ya. Nah, jadi untuk gambar double berubah ungu ya, untuk kasus ini sebelumnya sudah dipotong jalurnya sebelah kiri. Nah, ini udah saya sambung ulang ya nih. Nah, ini udah saya sambung ulang. Jadi ini saya sambungkan sekarang kamera USB untuk melihat jalurnya supaya lebih jelas ya. Nah, itu. Nah, jadi pemotongannya ya saya sampaikan sama teman-teman. Pemotongannya ini kalau bisa usahakan menggunakan pisau yang benar-benar sudah tajam ya. Jadi pisaunya sudah tajam. Jangan terlalu dalam ya. Ini kalau seperti ini kan jalurnya ini, tapaknya yang lama ini sudah kita nggak tahu lagi yang mana jalur pasangannya kalau seperti ini, karena ini motongnya terlalu lebar ya. Jadi jaraknya itu terlalu lebar. Akhirnya saat kita mau menyambung lagi juga seperti ini, pasangannya kita udah nggak tahu yang mana, apakah yang ini ya pasangan yang ini atau yang ini yang mana pasangannya juga sudah hancur. Jadi kita akan susah untuk menyambungnya ulang ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau motong jalur ini usahakan pisaunya yang benar-benar tajam, sekali gores. Nah, jadi ini udah saya sambung ulang ya. Ini awal mulanya ini sudah dipotong semua ya. Namun katanya nggak membuahkan hasil ya, masih tetap sama. Jadi ini saya sambung ulang semua ini, jalur HC1, HC2, HC3, HC4 ya. Lalu di sini LC1, LC2 ini belum saya sambung. Tapi ini HC1, 2, 3, 4 udah saya sambung ini. Ulang yang sebelah kiri. Nah, seperti ini harusnya nggak perlu dipotong, nih jalur masuk ke bagian kolom ya. Nah, ini di sini jalurnya masuk ke kolom. Nah,
Jadi jalur row ya, batasnya hanya sampai di sini. Ini jalurnya ke pinggir terus ya, ke pinggir fleksibel. Kayak yang ini masuk ke bagian tengah, bagian kolom drive ya. Jadi ini nggak ada hubungannya, jadi ini nggak perlu dipotong. Harusnya ini nggak perlu dipotong ya. Kalau mau dipotong hanya sebatas ini saja ini. Nah ini kemarin. Nah, ya. Jadi setelah ini dipotong katanya nggak berhasil. Jadi penyakitnya masih sama. Saya akan nyalakan coba TV-nya ya. Jadi belum ada perubahan, masih tetap masih itu gambarnya agak double ya, dan berubah-ubah serta masih bergetar-getar, jadi seperti itu. Nah itu tuh. Jadi warnanya juga dia kacau ya, kadang agak ke biru-biruan, kadang ke hijau-hijauan, kadang ke ungu-unguan gitulah dia. Nah, jadi belum ada perubahannya. Jadi ini belum saya kerjakan lanjutan ya, hanya sekedar saya sambung jalurnya tadi aja. Nah, jadi kalau bagi teman-teman dapat kasus ya Polytron seri ini, ada beberapa trik ya, ada beberapa penyakit juga. Ya, ada dia untuk seri ini gambarnya hanya slow motion. Kadang dia kasusnya gambarnya hanya slow motion, nggak ada garis, nggak bergetar juga, dan nggak berubah ungu ya. Jadi dia cuma gambarnya slow motion, berhenti-berhenti. Kalau dia gambarnya berhenti-berhenti, cara memperbaikinya cukup mencabut kedua resistor LC1 LC2 ada di sini ya. Nah di sini ada resistor. Nah ini di sini ada 3 sebelumnya, 1 2 3 ya. Ini udah saya cabut yang 2 biji di sini, resistornya udah saya buka. Yang sebelumnya di sini ada resistor 0 ohm ya, di samping IC level shifter ini di sini. Nah ini udah saya cabut, resistornya udah saya buang ya, karena dia ini tadi awalnya gambarnya agak slow motion, berhenti-berhenti juga, jadi bergetar berhenti gitu ya. Jadi saya cabut. Untuk langkah pertama mencabut apanya tadi, resistornya. Nah, jadi kalau teman-teman kasusnya hanya gambarnya slow motion berhenti cukup hanya membuang resistor yang di sini tadi aja, tanpa perlu memotong jalur. Jadi nggak perlu dipotong jalurnya ya kalau dia gambarnya hanya slow motion berhenti. Itu untuk yang trik pertama. Lalu yang kedua, kalau gambarnya double bergetar berubah ungu, dia cara memperbaikinya jalurnya dipotong. Jalur row-nya seperti yang ini tadi ya, dipotong sebelah kiri atau sebelah kanan. Pilih salah satu dulu ya, karena kita nggak tahu ini shotnya yang di sebelah kanan ya, row-nya apakah yang sebelah kiri. Cuma bisa dicoba bergantian, sebelah kiri dulu boleh atau sebelah kanan dulu boleh ya. Kalau dia gambarnya berubah ungu, bergetar, slow motion, ditambah di potong jalur ya. Tapi kalau dia contohnya gambarnya hanya bergetar ya, berubah ungu, atau gambarnya hanya bergaris-garis, biasanya resistornya ini tadi nggak perlu dicabut kalau dia gambarnya nggak slow motion. Nah, jadi seperti itu triknya, ada beberapa langkah ya. Atau bisa juga ditambah dengan metode outputnya yang dari resistor ini tadi di jumper ke tegangan PGH, ya. Nah, jadi setelah dicabut dia resistornya ini, outputnya yang sebelah sini ya, yang sebelah luar ini di jumper ke groundnya di sini, ke apa, PGH. Nah, jadi di sini tegangan PGH 29-30 volt ya. Lalu yang satunya jumper ke PGL, di sini tegangan PGL.
minus 9 volt di sini. Bisa juga dengan metode seperti itu. Kalau dia nggak mempan, hanya dibuka resistornya ini. Nah, ya. Nah, jadi ini karena dia ada gambarnya double, bergetar juga, berubah ungu. Jadi rencana mau saya potong sekarang yang sebelah kanan. Ini sudah saya sambung ya. Sekarang saya akan coba potong yang sebelah kanan ya. Nanti saya akan tunjukkan jalurnya yang saya potong. Ya oke, kita lanjut lagi videonya ya. Jadi ini kemarin saya pending ya, selama 2 hari nggak saya kerjain lagi karena rusaknya cukup parah. Nah, jadi saya pegang dulu kerjaan yang lain ya, karena yang punya TV juga nggak buru-buru karena parah. Nah, jadi ini kemarin seperti yang saya sampaikan, sudah saya potong sebelah kanan kemarin. Biar saya pas sambungkan ke kamera USB dulu biar lebih jelas ya. Oke, biar saya zoom biar lebih jelas. Ya, jadi kemarin udah saya cut sebelah kanan ya, karena sebelah kiri sana, yang sebelah sana nggak ada hasil ya. Jadi saya coba potong yang sebelah kanan kemarin. Saya babat, awal mulanya saya babat 4 jalur, 1 2 3 4 ya. AC1 sampai AC4 ini saya potong lalu saya nyalakan, hasilnya malah makin parah. Dia getarannya semakin kencang ya, naik turun nggak karu-karuan. Nah, jadi bergetar terus, dia lebih parah daripada yang sebelumnya ya. Nah, lalu coba saya tambah lagi, saya babat semua mulai dari sini sampai ujung ya. Lalu saya nyalakan, sama saja makin parah, dia bergetar lebih kencang, lebih cepat bergetarnya. Nah, jadi artinya yang ngesot berarti bukan daerah sini. Lantaran kalau di sini dipotong malah makin parah ya. Artinya yang ngesot berarti yang di sebelah kiri sini. Memang sudah benar dipotong sebelah kiri. Ya, sebelumnya berarti sudah benar. Jadi ini saya buka lagi sambungannya yang udah saya sambung kemarin, saya potong lagi ulang semua habis. Nah, ini jalurnya ini udah hancur ya, karena ini saat ngerjain yang pertama ini ngoreknya terlalu dalam motongnya, jadi jalurnya udah pada berputusan semua, nggak tahu lagi entah di mana sambungannya, kebanyakannya tuh hancur. Nah, jadi ini saya biarkan aja. Jadi ini saya potong habis nih. Nah, jadi ini sama sekali nggak ada yang tersambung, mulai dari sini sampai sini masih putus. Tuh. Nah, ini nggak ada yang kesambung sebelah kiri ya. Nah, lantaran sebelah kanan dipotong malah makin parah, jadi saya sambung ulang nih. Semuanya ini tersambung, nggak ada yang terputus. Ya, ini masih tersambung ini. Utuh ya, jalur sebelah kanan. Artinya potong jalur kanan kiri nggak berhasil. Ya, seperti itu. Jadi kalau panel sudah short kanan kiri, maka kalau cara-cara yang seperti biasanya kita memperbaikinya, saya jamin pasti nggak bisa berhasil. Ya, pasti nggak bisa berhasil. Karena ini sudah saya lakukan trik seperti yang sebelum-sebelumnya yang pernah juga saya upload video, yaitu setelah ini sudah terpotong jalurnya, lalu saya mainkan level shifternya di sini. Biar saya tunjukkan.
Di sini ada resistor branding ya. Ini satu resistor 400 ohm ya, lalu di sini resistor 0 ohm, lalu di sini resistor 0 ohm. Nah, ini resistor yang ini LC1 dan LC2 ini. Nah, jadi yang ini udah saya coba juga, saya jumper ke PGH ya, lalu LC2-nya ke PGL. Dibalik-balik. Namun saya nyalakan hasilnya tetap sama, nggak ada perubahan. Lalu saya balik lagi LC1 ke PGL, LC2 ke PGH, tegangan 29 volt ya. Lalu saya nyalakan, sama hasilnya, tidak ada perubahan sama sekali ya. Jadi udah juga saya lakukan dengan trik menggunakan step up, modul step up ya, modul step up 12 volt ya, di ground. Jadi outputnya ini dari step up ini tadi udah saya suntikkan ke LC1 ya, lalu saya adjust ke tegangan terendah sampai ke tinggi, sama aja hasilnya, tetap sama, nggak ada perubahan ya. Lalu saya tes juga ke LC2 ya, saya balik-balik pakai step up, hasilnya tetap nihil, nggak ada perubahan sama sekali. Artinya trik potong jalur jumper nggak berhasil, jadi nggak bisa kita gunakan trik-trik yang seperti biasanya. Nah, jadi saya udah dapat solusi skemanya ya. Saya akan buatkan skemanya, saya akan tuliskan ya. Ini udah saya sediakan skemanya ya, nanti saya jelaskan di ikonnya ya. Ini hanya sebagian kecilnya aja yang saya tuliskan ya. Ini jalur row sebelah kiri, jalur row kiri ya. Lalu ini jalur row kanan, jalur row kanan ya. Kalau nanti teman-teman jom menggunakan kaca pembesar, maka jalurnya seperti ini, 2 2 2 2 1 1. Dua, 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 satu, satu. Jadi jalurnya itu bercabang ya. Jadi ini di sini sebelumnya gabung, 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 gabung di 4 titik ini. Ini HC1, HC2 sampai HC4. Lalu di sini satu jalur masing-masing, LC1, LC2. Nih. Itu hanya sebagian yang saya tulis, nggak semua saya tuliskan jalurnya. Jadi untuk jalur ini dipotong habis ya. Ini hanya sebagian yang saya tulis, pokoknya semua babat sampai ujung, potong habis sudah. Lalu ini bekas potongannya yang masuk ke panel ya. Yang masuk ke panel ini semuanya dikorsletkan, mulai dari LC1, LC2, HC1 sampai 4 dikorsletkan. Lalu ujung kawatnya dikorsletkan ke ground. Nah, ini skema, cuma di papan PCB-nya belum saya buatkan. Sebentar lagi saya akan praktekkan di sana. Nah, ini untuk yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Untuk sebelah kanan, jalur yang dipotong nanti hanya satu, yaitu jalur yang di sebelah LC1 yang cabang 2. Ini cukup yang satu ini aja, nanti kita potong spread. Titiknya ada di sini.
sesuai juga dengan yang di buku. Jadi sini ada 4 jalur bercabang, 1 2 3 4, lalu 1 LC1 LC2, lalu di sini ada 2 jalur bercabang. Jadi jalur ini kita potong. Ini sih memang sudah saya potong, ini sudah saya cut. Itu jalurnya nggak terhubung ya. Khusus hanya satu jalur ini yang dipotong, selebihnya jangan dipotong. Kalau selebihnya ada kepotong, maka nanti prakteknya ini nanti nggak akan berhasil. Ya, itu saya tunjukkan. Jadi jalur row sebelah kanan yang dipotong hanya 1 ya. Oke, nanti saya akan solderi semua sesuai skema ini. Lalu untuk resistor ST ya, ini nanti kita ganti pakai resistor 1K7 nih. Ya, ini nanti saya akan pasangkan resistor 1K7. Lalu LC1 atau nanti LC2, yang mana cocoknya nanti saya akan jumper ke tegangan PGH. Jadi nanti nggak pakai tegangan PGL ke tikonnya. Untuk tikonnya nanti untuk LC, untuk PGL kita nggak fungsikan ya. Jadi ini skemanya saya akan rakitkan. Saya akan solderi sesuai skema ya. Nanti saya akan tunjukkan lalu kita tes gambarnya. Ya oke. Udah saya rakitkan sesuai dengan skema yang di buku tadi ya. Biar saya jelaskan sekali lagi. Yang ini tadi ya. Ini dia. Mulai dari sini ya. Nih. Semua sampai batas sini. Digabung, dikorsletkan, lalu di jumper ke ground. Nah, di sini ujungnya nih. Yang kawan ini, ini ground body ya. LC1, LC2 harus ikut. Kalau nggak ikut, dia nanti gambarnya nanti kalau dinyalakan bergaris-garis putih vertikal. Kalau ini nggak di shortkan juga. Jadi LC1, LC2 ini outnya yang ke panelnya ini harus di shortkan juga ke ground. Tuh. Ya. Jadi itu untuk skema jalur row sebelah kiri. Ya, lalu yang sebelah kanan masih tetap sama karena tadi udah saya potong ya. Yang satu itu yang satu tadi memang sudah terpotong. Nah, ini ya, nih. Selebihnya semuanya terhubung. Ya. Nah, itu untuk jalur row sebelah kanan. Lalu resistor ST1 diganti pakai resistor 1K7. Nah, di sini yang awalnya ada resistor 400 ohm ya. Nih. Diganti pakai resistor 1K7, 1 kilo 7 ohm. 1K7 ya, 1 kilo 700 ohm. Nih. Ya. 1K7. Nih, diganti. Lalu di sebelahnya ada resistor LC1, LC2 dicabut. Lalu satu nih ya, yang satu dikorsletkan ke PGH. Di sini titik tegangan 29 volt PGH di sini. Ya.
sesuai dengan yang di buku nih. Jadi saya pilih dulu LC1 yang sebelah kiri tadi ke PGH. Nah, jadi itulah skemanya. Sesuai dengan yang di buku ya. Nah, jadi setelah seperti ini kita akan coba tes nyalakan TV-nya ya. Jadi nanti suatu saat teman-teman dapati kasus yang sama, kalau sudah buntu ya, nggak ada solusi yang lain, bisa dilakukan trik ini. Ya. Ini udah saya pasang set toboknya. Ya, ini memang ada garis katanya sebelumnya, garis vertikal ya. Jadi gambarnya udah nggak bergetar, udah nggak berubah ungu lagi ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.